Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Wingky di Jakarta Timur. Pak Wingky, saya sampaikan dan saya jelaskan bahwa ini unit generator hidrogen untuk terapi milik Bapak yang Bapak pesan sekitar 3-4 hari yang lalu, yaitu model Mini 7920, Pak. Pak, saya tutorialkan cara pemakainya, Pak, ya. Karena nanti saya kirim ke tempat Bapak menggunakan gosen, jadi kami nanti tidak perlu dikuras semuanya, Pak. Jadi tidak perlu dikuras semuanya. Biasanya kami kuras kalau pengiriman di luar kota. Kami kuras semuanya, air-air ini dihilangkan semuanya, Pak. Nah, kalau nanti saya kirim ke gosen, kondisi seperti ini sudah ada terisi semuanya larutannya. Nanti sampai tempat Bapak tinggal langsung bisa pakai. Yang penting cara pemakaian dan cara perawatannya saja ya, Pak. Gitu. Saya mulai dari sekarang. Untuk pertama kali, kemarin tahu Pak Bang? Nah, ini Pak ada stekernya, colokannya, dan di sini ada on off-nya. Kelihatan Pak Bang? Ada on off, ada pencet on, pencet off. Ini Pak langsung kita colokkan. Ini pertama kali kita langsung colokkan ke stop kontak. Tekan, kemudian kita hidupkan ya, pencet ya, Pak. Nah, sudah ada lampunya, Pak. Unitnya hidup. Kemudian di sini ada PWM, Pak, namanya. Ini namanya speed controller atau PWM output. Nah, ini bisa kita setting, Pak, dengan cara diputar-putar dari 0 sampai 100. Nah, ini 0 sampai 100. Begini, sampai 100. Semakin bertambah nilai PWM-nya, di sini ada keterangan persen, itu semakin besar gas hidrogennya. Ini lihat, nah, tapi kita pemakaiannya, Pak, itu tidak sampai 100. Pemakaian untuk terapi hidrogen adalah rata-rata pemakaian ada dari 20% sampai 30%. 20% itu biasanya untuk orang dewasa yang awal-awal pemakaian, pelan-pelan pakai 20% dulu, atau kemudian untuk anak remaja seperti itu, remaja mungkin 20% gasnya cukup, tidak perlu besar-besar. Kemudian misalkan sudah pakai 20, Bapak dicoba biar tidak langsung berasa di tubuh, ada berasa, misalkan ada berasa biasanya awal-awal misalnya ada kadang buang gas atau apa-apa gitu, Pak, dari tubuh kita. Ada yang merasakan seperti itu, tapi sebenarnya tidak apa-apa, itu hanya perasaan saja. Nanti dinaikkan 25, misalnya 1 hari, kemudian dinaikkan 25, Bapak rasakan untuk terapi. Untuk lamanya terapi, itu tiap hari bisa 3 kali sehari. Sesinya itu pagi, siang, sore, per sesi 1 sampai 3 jam. Siangnya 1 sampai 3 jam, sorenya 1 sampai 3 jam. Atau bisa dipakai saat sambil tidur semalaman. Saya teruskan ini dulu. Kalau sudah terbiasa dengan 2 hari, udah pakai 25, gas hidrogennya kita lihat sudah keluar, Pak Bambang. Sudah keluar gas hidrogennya.
Kemudian kita pakai 30 kalau sudah berasa biasa, normal dan enak, pakai 30 dan maksimal pakai 30 Pak untuk alat terapi hidrogen inhalasi. Pakai 30% saja. Nanti untuk bikin air hidrogen beda lagi Pak, nanti saya jelaskan. Ini untuk terapi hidrogen. Kembalikan kemari. Jadi seterusnya menggunakan 30% PWM-nya Pak ya, speed control-nya. Ini gasnya yang keluar adalah gas hidrogen oksigen. 66% hidrogen, 33% oksigen. Ini gasnya. Tabung 1, 2, 3 ini adalah fungsinya ini untuk filterisasi Pak. Ini bubbler 1, bubbler 2. Ini untuk filterisasi gas hidrogen yang keluar dari reaktor. Di sini reaktornya Pak. Pak Bambang kalau kemarin reaktornya di sini Pak. Ini hangat. Reaktor di sini. Ini tutup reaktornya. Oke. Yang untuk mengisi airnya nanti Pak ya, saya jelaskan. Udah. Tabung pertama itu untuk filterisasi hidrogen yang gas hidrogen yang keluar dari reaktor. Supaya penyaringan melalui air, supaya gas hidrogen yang baru keluar dari reaktor itu bisa diluruhkan di sini. Di filterisasi pertama diluruhkan gasnya, barangkali misalnya mengandung uap-uap, ini diluruhkan di sini. Kalau sudah itu keluar lagi masuk ke tabung kedua, sama difilterisasi penyaringan gas hidrogen yang keluar dari reaktor supaya keluarnya itu betul-betul lebih mendekati murni gas hidrogen oksigen. Kalau sudah baru masuk ke tabung 3. Tabung 3 itu kosong ya Pak, tidak ada airnya. Ini kosong. Ini kosong. Di sini ada busa atau busa ini Pak. Di sini ada busa warna kuning dan di sini ada separator. Separator buat pemisah gas hidrogen oksigen dengan uap air. Seadanya ada uap air di sini. Ini terakhir buat safety terakhirnya pemisah uap air dan gas hidrogen. Ini namanya tabung separator. Itu jadi ini safety ada lagi di bawahnya, itu safety yang pertama dari pemisah gas hidrogen dan uap air ini busa, kemudian terakhir ini apa ya. Nah ini karena di sini itu tidak kelihatan, nanti untuk memastikannya saya jelaskan Pak. Nah, oke, langsung saja berarti Pak sudah penjelasannya. Ini tabung 1, tabung 2, tabung 3. Ini tabung kosong. Kita pasang selang nasalnya. Nah, selang nasal pakai punya kami Pak, punya Bapak di sini ada nanti saya jelaskan isinya. Caranya kalau sudah keluar gas hidrogennya seperti ini selang nasalnya, Bapak tinggal colokan ke sini, tinggal langsung colokan, sudah ada konektornya, langsung colokan, sudah. Sebelum dipakai, untuk meyakinkan bahwa ujung selang nasal ini sudah keluar gas hidrogen oksigen atau HO, itu Bapak siapkan air matang di gelas untuk mengetes apakah selang nasal ini sudah mengeluarkan gas oksi hidrogennya. Karena di tabung ketiga itu kosong Pak, dan ini tabungnya jangan diisi air. Hanya tabung 1 dan kedua yang bisa air. Di sini harus kosong Pak. Fungsinya adalah untuk menangkap atau water trap Pak, menangkap uap air yang terbawa jika ada. Oke, kita tes. Sudah keluar belum? Kita tes. Nah ini sudah keluar. Bisa lihat Pak? Lihat di kamera Pak Bambang. Sudah keluar berarti di sini sudah mencapai gas hidrogen, sudah mencapai sini. Diciprat-cipratkan sebelum dipakai atau dilap pakai tisu ya Pak ya, supaya kering airnya barusan tadi buat kita. Sudah. Kemudian kita pasang. Ini ada kupingan begini Pak. Ini posisinya di atas hidung. Bagian atas maksud saya ini. Di bawahnya nggak ada kupingannya. Kita pasang langsung ke hidung. Begini. Nah, terus kalau sudah, ini yang kanan dimasukkan, ini selangnya ke telinga begini, muter. Yang kiri dimasukkan begini.
Nah, sudah. Ini ada serutannya, Pak. Ada serutan tuh, bisa maju mundur. Langsung diserut ke ini, dikencangkan. Set. Nah, sudah jadi bebas kita goyang-goyang juga tidak lepas selang asalnya. Jadi karena gas hidrogen itu memang kecil, Pak, sekitar 100 ml per menit, itu memang tidak berasa, Pak. Tapi mungkin kalau malam atau misalnya ini nanti ada rasa-rasa gas yang keluar dari selang tersebut. Yang pasti adalah sudah dites bahwa ada gas hidrogennya yang keluar tadi di tes dengan gelas itu, Pak, ya. Oke. Jadi sudah tuh begitu, Pak, silahkan dipakai untuk menjaga kesehatan atau untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Dan untuk infonya, Bapak bisa lihat, bisa searching, bisa browsing di Google dari AI atau apapun, Pak, manfaat inhalasi oksihidrogen, gitu, Pak, ya. Oke, sudah seperti itu. Ini untuk inhalasi. Untuk lamanya itu tadi sudah bisa 1 sampai 3 jam. Kalau untuk dipakai malam bisa 1 sampai 7 jam. Karena alat ini tidak boleh lebih dari 8 jam. Kalau lebih dari 8 jam itu barangkali panasnya mulai berlebihan, panas di reaktornya. Kalau reaktornya panas berlebihan, itu mengakibatkan gas hidrogennya yang keluar tidak sempurna, gitu. Tidak murni, tidak bagus hasil gas hidrogennya. Jadi kalau bisa tempatkan alat ini saat inhalasi di kamar Bapak yang ada udara AC-nya, gitu. Karena beberapa pelanggan juga kalau misalkan memakai alat ini di luar ruangan AC, di luar kamar, itu biasanya dikasih kipas angin disemprot ke sini, Pak. Kipas angin disemprotkan. Tujuannya supaya ini ada pendinginan biar tidak panas reaktornya, gitu. Jadi semprot pakai kipas angin kalau dipakai di luar ruangan, contoh di ruang tamu atau di teras. Itu kalau bisa ditambahin kipas kecil buat menyemprot bagian bodi reaktornya, seperti bodinya, supaya ada pendinginan. Walaupun sudah ada kipasnya, Pak, tapi itu lebih sempurna lagi. Makanya kalau malam dipakai malam 1 sampai 7 jam itu biasanya di ruang AC sambil tidur. Dan boleh kalau malam dipakai 1 sampai 7 jam, itu cukup bisa pakai 25%, karena kan durasinya lama, sampai 7 jam. 25% cukup, bisa dirasakan, bisa ini Pak, 25% cukup, gas hidrogennya juga cukup. Kalau 1 sampai 3 jam pakai 30%. Yang penting jangan lebih dari 30% ya, Pak. Terlalu besar hidrogen juga tidak bagus untuk tubuh. Terlalu besar misalkan sampai 60%, 70% itu kebesaran, gitu. Karena ini terapi itu pelan-pelan ke tubuh itu meregenerasi sel, pelan-pelan terapi. Hitungannya bulan kalau terapi itu, Pak. 3 bulan ke atas, dari laporan para pengguna di grup juga itu manfaatnya mulai terasakan, mulai berbulan hitungannya, bukan langsung hitungan hari atau minggu, karena ini alat terapi hidrogen. Begitu, Pak. Sudah saya jelaskan untuk pemakaiannya, kita lepas. Saya jelaskan pemakaian untuk menggunakan air berhidrogen. Lepas. Nanti di paket Bapak ini disiapkan, disediakan. Ada 1 buah selang nasal, 2 selang untuk membuat air hidrogen atau selang RO seperti ini. Oke. Untuk membuat air berhidrogen, misalkan di dalam air gelas, ini kita lepas dulu. Ini lepas dulu karena akan dimasukkan selang ini. Konektor lepas dulu dengan cara dipencet ya, Pak. Dipencet ini. Untuk melepas ini itu dipencet kanan kiri, ini ada pencetannya, nah dipencet pakai kuku jempol kuku kanan kiri, ditahan, kemudian ditarik. Nah ini saya ulangi, ini untuk memasang dan melepas ini, Pak. Kalau nanti Bapak mau pakai selang nasal lagi harus pasang ini. Nah gitu, masukkan, tekan dengan kuat sampai mentok, ini ditahan, tekan, set sampai mentok, ditarik. Kalau udah mentok, ditarik keras ini, Pak. Nah itu keras. Untuk melepasnya pencet lagi seperti ini, kayak kuku kanan kiri dipencet, set, tahan 1 jempol, tarik, nah, lepas. Oke, kita pasang selang RO-nya untuk membuat yang gitu. Kita pasang.
tekan yang keras, ditahan, tahan. Nah, ini tarik keras, sudah, oke. Kemudian siapkan airnya yang mau dibikin berhidrogen, Pak. Misalkan Bapak mau pakai air putih, lebih bagus air murni, kayak contoh air Cleo, air Amidis lebih bagus. Tapi bebas mau air teh, mau air kopi, teh, air mineral, air apapun boleh, silakan. Tapi lebih bagus mungkin air murni ya, kayak biar mengandung hidrogen bagus. Kemudian kalau sudah siapkan air gelasnya sekitar 250 ml satu gelas. Terus kemudian yang harus disetting, Pak, adalah PWM-nya. Tolong sih Pak Bambang. Kalau untuk membuat air berhidrogen, PWM-nya harus dirubah, Pak. Bukan 30 lagi, tapi 60%. Kita putar 60%. Tujuannya agar gas oksihidrogennya itu lebih besar. Dan ini dipakai hanya untuk membuat air berhidrogen ya Pak ya. Air gelas berhidrogen. Di botol juga boleh, air botol berhidrogen boleh. 60%. Dan tidak boleh lama-lama Pak, karena kan kalau lama-lama ini panas, tambah panas. Semakin besar speed control PWM-nya, semakin lebih cepat panas reaktornya. Jadi 60% pun, kalau sudah ini gasnya besar, lihat Pak, besar sekali. Ya. Ini kalau diukur LPM mungkin sekitar 150 ml per menit. Kalau sudah, kita celupkan ujungnya ke air gelas yang akan diminum, Pak. Nah, lihat Pak, kelihatan Pak Bambang? Iya. Itu lihat. Nah, ini Pak didiamkan selama 10 menit. 10 sampai 15 menit boleh. Paling cepat 10 menit. 10 menit itu sudah air ini sudah mengandung hidrogen. Bisa langsung diminum. Gitu. Makanya harus air matang ya Pak ya, air bersih, air matang karena kan mau diminum. Gitu. Jadi supaya membuat air berhidrogen seperti itu Pak. Sampai 10 menit, diamkan, 10 menit terus diamkan. Kalau sudah 10 menit, itu nanti air ini sudah mengandung hidrogen, langsung diminum. Minimal 10 menit, boleh 15 menit, boleh semakin banyak, semakin lama, semakin nambah hidrogennya kandungannya Pak ya. Tapi paling cepat 10 menit, bila ingin cepat-cepat 10 menit langsung diminum. Gitu. Jangan didiamkan lama Pak, kalau didiamkan lama, nanti gas hidrogen menguap lagi gas hidrogennya, jadi langsung diminum. Taruh jaraknya 5 menit misalnya, itu langsung diminum. Sudah begini. Dan untuk membuat air hidrogen ini bisa kelipatannya, misalkan 250 ml itu 10 menit lamanya waktu. Jika 2 kali lipatnya bisa 500 ml, berarti tambahkan durasinya yaitu 20 menit. Jadi dengan air botol, misalnya air mineral 500 ml, masukkan ini selama 20 menit agar air botol 500 ml itu mengandung hidrogen. Seperti itu Pak ya. Oke, jelas? Sudah, saya taruh kembali. Saya lepas kembali. Ini pencet, biasa kalau melepasnya kanan kiri pakai kuku jempol. Nah, seperti itu, tahan, jempol kanan nahan, ini tangan ini narik. Nah, sudah. Ini punya kami Pak buat eksperimen. Oke. Kita pasang konektornya lagi. Sudah, berarti penjelasan untuk cara inhalasi terapi dan cara membuat air hidrogen sudah. Kemudian cara perawatan Bapak. Saat nanti Bapak pakai, Bapak selalu siapkan air Cleo. Wajib air Cleo Pak, atau boleh yang penting air de mineral, air Cleo. Contoh merek lainnya air Amidis atau air Rivero. Yang penting air de mineral. Semakin bagus kandungan air de mineral, semakin bagus hasil penyaringan hidrogennya, semakin bagus. Karena air Cleo sekitar 7 ppm, Jadi semakin air ini 0 ppm, semakin bagus untuk dipakai untuk alat ini Pak. Karena air ini itu menggunakan air de mineral Pak, air murni. Sama reaktornya juga pakai air mineral, air murni Pak ya. Oke. Siapkan ini. Nanti kalau dipakai rutin Bapak, setiap 1 minggu sekali air ini harus diganti Pak.
harus wajib diganti selama 1 minggu. 1 minggu harus diganti. Nah, cara menggantinya adalah Bapak siapkan air kleo. Nanti cara mengganti begini Pak. Oke, saya matikan dulu Pak ya. Saya matikan dahulu. Sudah. Bapak harus matikan dulu saat mengganti. Cara menggantinya, mengganti air filterisasi ini wajib menggunakan air kleo Pak, tidak boleh menggunakan air mineral, tapi itu mineral. Caranya adalah kita coba ini dikeluarkan dahulu Pak, ini selang-selangnya masuk kemari, kelihatan Pak Bambang? Iya. Keluarkan dahulu seperti ini. Nah, udah. Kemudian seperti biasa tadi pencet kanan kiri untuk mencabut selang ini Pak. Untuk mencabut selang ini, pencet kanan kiri seperti ini, pencet, tahan, kemudian tarik. Nah, seperti ini. Sudah, kalau sudah, ini dibuka ya Pak ya, ini dibuka. Dibuka ke arah kiri. Ini ke arah kebalikannya jarum jam. Dibuka. Ingat ada sealnya Pak, jangan sampai lepas. Ini seal hitam, harus ada sealnya, jangan sampai terlepas. Oke, kita taruh. Kemudian Bapak siapkan. Ini dibuang dulu. Bapak mudah dibuang saja. Ini tinggal begini Pak. Nah, tinggal ditarik ke sini. Tahan, tarik, tek. Nah, itu ditarik. Nah, seperti ini. Cukup ditarik aja dari klipnya. Sudah Bapak buang. Buang, siapin gayung atau ember kecil, buang. Sudah, kalau sudah buang kosong, Bapak pasang lagi. Pasang tinggal tekan ya Pak. Nah, tinggal tekan seperti ini. Sudah. Bapak isi dengan air kleo wajib. Ya. Isi dengan air kleo sampai batas klip ini Pak. Tidak perlu sampai luber, cukup ini batasannya. Sudah. Kita pasang kembali. Pastikan sealnya ada ya Pak ya. Kita pasang kembali. Sudah. Kita pasang selangnya. Tekan sampai mentok. Ya, oke. Untuk yang ini karena posisinya di sini, kita putar saja. Nah, biasa Pak, kanan kiri dipencet, kelihatan Pak Bambang? Iya. Pencet, tarik selangnya. Nah, sudah itu. Kemudian ditarik dari klipnya ini tahan, tarik seperti ini. Nah, ini lepas. Maaf, nah ini buka juga seperti tadi itu. Nah, buka. Ini ada sealnya. Oke, tuang di gayung atau di ember sampai kosong. Kalau sudah pasang kembali. Ya, kencangkan. Ini kita tekan, tahan, tekan begini, ya, tekan ke klipnya sudah. Oke, kita pasang selangnya yang tadi Pak ya. Kita pasang, kita tekan sampai mentok. Nah, sudah selesai tadi. Sudah diisi, pokoknya Pak ya, intinya sudah diisi lagi. Tadi ini isi baru ya Pak ya. Sudah selesai tadi, langsung isi aja. Isi baru sudah. Jadi setiap 1 minggu sekali harus diganti wajib Pak, karena ini fungsinya buat filterisasi gas hidrogen yang keluar dari reaktor, supaya gas HO dari reaktornya bagus, bersih, dan menyehatkan Pak. Oke, begitu. Sudah selesai semua. Kemudian yang terakhir, ini mengganti nih Pak. Untuk yang ini yang terakhir adalah air di dalam reaktor. Di sini. Air di dalam reaktor itu tidak diganti Pak. Digantinya nanti 6 bulan yang akan datang. Ini air di dalam reaktor. Dan bisa dikirim kemari, nanti akan dikuras. Dibersihkan dalam reaktornya. Dibersihkan menggunakan larutan citric acid atau larutan sitrus, dibersihkan, dikocok-kocok, bersihkan supaya bersih dalam reaktornya yang ada misalnya residu atau apapun, misalnya endapan-endapan, dibersihkan selama 6 bulan itu pembersihan Pak. Jadi wajib juga Pak 6 bulan ya. Diwajib 6 bulan. Untuk perawatan rutinnya adalah jika Bapak alat ini dipakai tiap hari, ini nanti air reaktor ini itu berkurang Pak, semakin berkurang. Yang berkurang adalah air kleonya yang di dalam sini. Ini isi air kleo dan semuanya menggunakan air kleo. Yang berkurang adalah air kleonya, bukan katalisnya. Katalisnya tetap mengendap, tidak berkurang, tapi air kleonya berkurang. Nah,
harus diisi Pak. Jadi ini air sekali posisi di sini airnya, posisi di sini. Kalau dipakai kira-kira 2 minggu, Bapak cek, dibuka ininya, dicek, buka ke kiri, putar, nah ini dibuka, tutup reaktornya. Ini ada sealnya, dibuka Pak, ini ada keluar gasnya itu. Nah, Bapak dicek pakai senter, tidak boleh pakai api, bahaya karena ada mengandung hidrogen bisa meledak Pak. Jadi pakai senter, dilihat, kalau tidak terlihat di sini Bapak, kalau tidak terlihat airnya kelihatan tuh di bawah lubang ini, berarti airnya sudah berkurang Pak. Gitu. Nah Bapak bisa, kalau sudah di senter, Bapak langsung pakai corong. Bapak pakai corong, corongnya mana ya? Sebentar biar jelas. Di sini Bu. Atau bisa pakai corong seperti ini. Bapak pakai corong ya, dan harus pakai corong nih biar nggak berantakan. Isikan airnya, air kleo juga ya Pak, harus pakai air kleo, wajib air kleo. Sampai kira-kira di sini Pak kelihatan airnya. Jadi harus pelan-pelan diisi, jangan sampai luber juga, nggak perlu pakai luber. Jadi diisi pakai corong begini, terus pelan-pelan diteliti lagi, pakai senter lagi. Kira-kira oh sudah tuh air sudah kelihatan, berarti cukup. Karena kenapa harus rutin dicek 2 minggu sekali? Karena air ini akan berkurang, kalau tidak sampai berkurang jauh Pak, reaktornya itu tidak terendam air larutan, tidak terendam, maka akhirnya gas hidrogennya juga kecil. Jadi kira-kira air reaktor itu sampai sini Pak kira-kira, makanya harus terendam, selalu terendam agar menghasilkan gas hidrogen. Begitu Pak ya penjelasannya. Jadi ingat, tiap 2 minggu sekali dicek ketinggian airnya. Ini memang model yang paling ekonomis Pak, jadi tidak ada kaca kontrolnya. Kalau model yang lainnya yang C157 dan C303 itu ada kaca kontrolnya, jadi mudah sekali untuk mengecek apakah air larutan itu sudah berkurang. Tidak perlu buka tutup ini, cukup melihat dari kaca kontrolnya, oh ya airnya sudah berkurang, langsung buka isi sampai penuh lagi, tutup. Nah kalau ini model mini tidak ada. Jadi harus disenterin melihat ketinggian air larutannya Pak ya, air dalam reaktor. Oke? Ingat 2 mingguan sekali, jangan sampai kurangnya terlalu jauh, nanti reaktornya tidak terendam. Gitu. Oke, sudah kita pasang kembali. Jadi sudah selesai untuk tutorial cara pemakaian generator hidrogen model Mini 7920 milik Bapak. Tutup, dikencangkan karena ada silnya, kencangkan secukupnya. Sudah. Nah, kalau setelah setelah dibuka reaktor, itu nanti kita nyalakan langsung Pak, saudara lagi. Kita nyalakan. Nanti prosesnya agak lama karena baru dibuka Pak, baru dibuka reaktornya, otomatis bereaksi kembali, mengumpulkan gas hidrogen kembali, jadi perlu waktu untuk menghasilkan gas hidrogen. Nah ini langsung, oke. Biasanya perlu waktu karena memang dalamnya kan baru dibuka. Begitu Pak Wingky di Jakarta. Ini alat Bapak, sudah saya tutorialkan videonya, cara pemakainya, dan ini nanti Pak langsung saya packing, dan tidak saya kuras airnya. Karena pengiriman dalam kota itu masih terisi airnya. Nanti saya pesankan ke driver gosen supaya jangan dibalik nanti bawahnya. Jadi sampai ke rumah bawah bisa langsung dipakai. Begitu Pak ya. Oke, demikian saja. Nanti kalau perlu tanya-tanya Bapak bisa langsung chat kami ya Pak ya. Dan mohon izin nanti saya masukkan ke grup Joko Energi Pak. Ada 3 grup Joko Energi, yaitu grup terapi, grup otomotif, dan grup umum gitu. Dan nanti sudah saya kirimkan buku manual booknya gitu, secara elektronik gitu Pak ya. Bapak Wingky, dan terima kasih atas kepercayaan Bapak membeli alat
terapi hidrogen Joko Energi. Saya ucapkan semoga bermanfaat bagi Bapak dan keluarga, dan kontak-kontak saya lupa, kami siap untuk menservis maintenance alat Bapak. Dan saya sampaikan bahwa garansi saat ini dari pembelian baru adalah 1 tahun full garansi Pak, full spare part 1 tahun gitu. Nanti kesananya baru nanti maintenance-nya ada biaya gitu Pak ya. Oke Pak Wingky, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang salah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wingky, selamat siang.